Seringkali ketika saya menggunakan pola-pola atau kata-kata yang benar di dalam menghipnotis, saya gunakan kata-kata yang sangat luar biasa yang mengandung bahasa ajaib sehingga masuk ke bawah sadar klien atau subyek itu sangat mudah. Bagaimana sih caranya kita menggunakan pola komunikasi yang benar di dalam menghipnotis? Lalu pola-pola apa saja yang bisa kita gunakan saat kita menghipnotis dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam ilmu hipnotis? Melalui video ini nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi saya ingatkan kembali buat Anda yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, seperti biasa, jika Anda berkenan dan merasakan ini bermanfaat buat Anda, silahkan subscribe dulu dan juga aktifkan loncengnya. Dan sangat terima kasih buat Anda yang sudah ikut pelatihan hipnotis jarak jauh atau pelatihan online yang saya buat. Di sini saya akan membagi dua cara ya, bagaimana kita menggunakan cara berkomunikasi yang hipnotis. Tentu saja apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah menurut pengalaman saya ketika saya mulai menghipnotis ya. Jadi nanti Anda bisa menyimak video ini dan juga Anda akan mengetahui bagaimana dan apa sih yang dimaksud dengan pola-pola sugesti dalam hipnotis. Sugesti itu apa sih? Ya, sugesti adalah suatu bentuk pesan yang ingin kita sampaikan dan diterima di pikiran bawah sadar orang yang ingin kita hipnotis. Apa bedanya antara sugesti dan informasi? Kalau informasi ini adalah berupa pesan yang hanya ditangkap oleh pikiran sadar, sedangkan sugesti tujuannya pesan kita ini ditangkap di pikiran bawah sadar. Ada dua pola yang sering saya gunakan ketika saya melakukan proses hipnotis, yaitu yang pertama yaitu disebut dengan direct suggestion atau mensugesti langsung, dan yang kedua polanya adalah saya menggunakan non direct suggestion atau sugesti tidak langsung. Apa bedanya dan bagaimana penerapannya? Kita bahas yang pertama dahulu, yaitu sugesti langsung atau direct sugesti. Direct sugesti adalah merupakan sebuah perintah yang bisa kita terapkan kepada subyek ya. Jadi isinya perintah. Misalkan ketika saya menghipnotis seseorang dengan pola direct suggestion, misalkan yaitu lihat mata saya, tarik nafas, buang nafas, dan tidur. Ini adalah perintah langsung yang saya tujukan, yaitu memerintahkan subyek untuk menutup mata dan tidur. Untuk pola kalimat yang kedua, non direct suggestion, yaitu pola-pola kalimat yang berisi ajakan atau anjuran ya. Misalkan ketika saya menghipnotis dengan pola non direct suggestion, yaitu saya memberikan ajakan, anjuran atau peluang kepada subyek untuk menuruti perintah saya. Katakanlah seperti ini. Apa yang Anda rasakan ketika Anda menutup mata? Bagian mana saja yang saat ini terasa mulai sangat rileks dan santai, mulai dari ujung kepala, muka Anda, leher Anda, bahu Anda, sampai di anggota tubuh yang lainnya. Atau ketika saya menggunakan kalimat non direct suggestion yang lain, silahkan Anda duduk dan mulai pejamkan mata Anda. Terus bedanya apa antara kalimat direct suggestion dan non direct suggestion? Sekali lagi, yang pertama adalah kalimat perintah langsung, saya menyuruh langsung. Sedangkan yang kedua dengan pola kalimat bertanya atau mempersilahkan. Ketika saya bertanya apa yang Anda rasakan, artinya pertanyaan tersebut di otak pikiran sadar ditangkap sebagai sebuah pertanyaan. Tetapi di balik itu, pikiran bawah sadar orang tersebut akan memberikan jawabannya, maka dia akan mulai merasakan sendiri apa yang saya tanyakan di pikiran sadarnya. Lalu yang keduanya tadi dengan menggunakan pola silahkan Anda duduk dan mulai pejamkan mata. Di sini saya memberikan peluang kepada seseorang tersebut untuk lebih nyaman lagi ketika dia dipersilahkan. Sebab
lebih nyaman mana sih ketika orang ini diberikan perintah atau dia dipersilahkan? Tentu saja lebih kuat dipersilahkan atau diberikan peluang daripada diberikan perintah. Ketika dalam proses hipnotis ini, Mas Nuk, manakah yang paling kuat ketika kita mensugesti orang? Apakah menggunakan direct sugesti atau non direct sugesti? Oke. Tentu ini sangat berbeda ya, sesuai dengan kondisi masing-masing klien atau subyek kita. Jika subyek ini sugestinya tinggi, tentu dengan kata direct suggestion atau pola-pola direct suggestion ini pun sangat ampuh ya, sangat efektif. Namun buat subyek atau klien kita yang kategorinya ini analitik ya, pemikir, logikanya tinggi, maka kita harus menggunakan kata atau pola kalimat non direct sugesti, sehingga di pikiran sadarnya dia nanti tidak terkesan dia tuh diperintah ya. Bahasa yang lagi ngetrennya adalah dengan kata yang terselubung atau kata halus. Ketika Anda sudah paham akan dua pola kalimat tersebut di awal, Anda bisa menggunakan dalam proses hipnosis yang sesuai dengan prosedurnya. Anda bisa terapkan mulai dari tahapan prainduksi, tahapan tes sugesti, tahapan deepening, tahapan pemberian sugesti, bahkan sampai tahapan terminasi. Silakan Anda praktekkan. Jika Anda ingin mengikuti pelatihan, bisa hubungi langsung nomor WA yang saya cantumkan di kolom video ini dan juga di kolom deskripsi. Dan jika ini bermanfaat, silakan tekan tombol like-nya dan juga bagikan ke teman-teman Anda. Dan sekali lagi, sampai jumpa di pelatihan hipnotis yang saya adakan atau saya berikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.